Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan pidato yang bertemakan pengaruh peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Hadirin yang berbahagia, salah satu perkembangan anak yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah perkembangan bahasa atau cara berkomunikasi. Pencapaian terbesar dan paling menakjubkan manusia adalah bagaimana anak-anak memperoleh bahasa mereka serta mereka mengomunikasikan bahasa tersebut kepada orang lain. Memasuki materi inti yakni mengenai perkembangan bahasa anak adalah kemampuan manusia yang paling unik dan luar biasa. Anak-anak tidak dapat langsung memahami keterampilan berbahasa dan berbicara mereka secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang bertahap. Perkembangan bahasa mereka sejalan dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tak jarang kita sering menjumpai anak-anak yang lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain gadget daripada berkomunikasi dengan teman sebaya maupun orang tua mereka. Adapun dua aspek yang dapat mempengaruhi, yang pertama adalah aspek sosial. Anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadget akan kurang berinteraksi dengan orang tua maupun teman sebaya, serta dapat menimbulkan anak akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan bersosialisasi mereka. Terus yang kedua ada aspek emosional, yakni anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain sosial media cenderung dapat melambatkan keterampilan berbahasa maupun berbicara mereka karena kurangnya komunikasi verbal antara orang tua dan teman sebaya. Akibatnya, anak-anak yang kurang stimulasi bahasa dari orang tua akan cenderung mengalami penurunan konsentrasi, kurangnya interaksi dengan teman sebaya dan orang tua, mengurangi perbendaharaan kosakata pada anak, mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasa dan berbicara, serta dapat mengurangi kepercayaan diri untuk berkomunikasi. Hadirin yang berbahagia, adapun solusi yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Ketika orang tua secara aktif terlibat dalam praktik perkembangan bahasa, akan mempercepat keterampilan bahasa anak-anak mereka. Sebagai pengasuh utama yang bertanggung jawab atas perkembangan anak, orang tua diharapkan mampu membantu anak untuk menyempurnakan keterampilan berbahasa mereka. Adapun contoh peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama, orang tua dapat membatasi penggunaan gadget pada anak. Yang kedua, pastikan anak bermain di luar rumah dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, libatkan anak dalam berbicara. Yang keempat, sering membacakan buku cerita pada anak pada saat sebelum tidur maupun pada saat bermain. Yang kelima, saat berbicara dengan anak sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan teratur serta menghindari bahasa yang kasar. Yang keenam, mengajarkan kosakata baru beserta artinya. Yang ketujuh, mendorong anak untuk berbicara dan berbagi pendapat. Yang terakhir, mengajak anak untuk bercerita tentang
pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hal di atas dapat membantu mengurangi ketergantungan pada penggunaan gadget. Berdasarkan beberapa contoh yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa peran ibu dan ayah memiliki peran yang penting dalam proses perkembangan bahasa anaknya. Hal inilah menjadi alasan lain mengapa keberadaan orang tua sangat bermanfaat bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jika orang tua telah melaksanakan peran di atas secara maksimal, mereka akan menjumpai anak yang tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, cerdas, dan mampu bersosialisasi. Namun, jika peran di atas diabaikan, maka dampak buruk seperti keterlambatan berbicara dan berbahasa akan sulit untuk dihindari. Hadirin yang berbahagia, mulai hari ini marilah kita belajar menjadi calon orang tua yang lebih peduli dan aktif dalam perkembangan bahasa anak. Luangkan waktu untuk mendengar, hadir, dan berbicara dengan mereka. Sejatinya, kitalah yang memilih mereka hadir, jadi bertanggung jawablah demi menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.